Halo, Shalom. Apa kabar adik-adik, guru-guru yang di rumah? Kita semua pasti sehat-sehat. Amin. Amin. Om Yusuf pada pagi hari ini akan membawa renungan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Rasul Paulus menasihati, mengajak hidup kita, baik guru-guru maupun adik-adik yang ada di rumah, kita jangan melalaikan ibadah. Kita jangan melalaikan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Mungkin adik-adik guru-guru kata, kan saya tidak beribadah di gereja. Saya hanya di rumah, bosan. Tapi kita harus ingat, ibadah itu yang mengandung janji bukan cuma di gereja, bukan cuma di sektor-sektor, tapi juga beribadah di rumah. Kan Rasul Paulus tidak dikatakan mari kita beribadah ke gereja, tidak, tapi dikatakan ibadah itu mengandung janji, ya. Janji dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Ini kalau kita beribadah di rumah, bukan cuma di gereja atau di sektor. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini di sini jelas, orang yang beribadah itu bukan cuma di gereja, tapi di rumah-rumah kita bisa merenungkan firman, kita bisa berdoa, kita bisa membaca firman bersama adik, kakak, orang tua. Itu ibadah berguna. Berguna apa? Kita bisa membaca firman bersama-sama, kita bisa berdoa bersama-sama. Nah, janji Tuhan dalam kehidupan setiap adik-adik yang tetap beribadah kepada Tuhan, ya. Janji Tuhan yang pertama, Keluaran, ya. Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-13, ya. Keluaran 12 ayat 13. Dan daerah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Di mana kita tinggal? Di rumah, ya. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati daripadamu. Jadi akan ada kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila menghukum tanah Mesir. Nah, berkat ibadah di rumah yang pertama, kita dibebaskan dari segala penyakit. Di sini kan tulah. Waktu bangsa Israel
keluar dari tanah Mesir, mereka harus tinggal di rumah. Supaya apa? Maut itu tidak datang kepada orang Israel. Maut itu tidak datang kepada orang-orang percaya. Bagaimana caranya? Maut itu tidak datang kepada kita, kepada adik-adik atau guru-guru. Nah, di sini Om Yusuf punya gelas, ya. Dan sini Om Yusuf punya teh. Apa? Gelas dan teh. Apa ini? Namanya teh pucuk. Nah, Om Yusuf buka dulu. Nah, ini hidup kita kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak tinggal dalam rumah, tidak beribadah kepada Tuhan, hidup kita seperti ini. Tapi kalau kita tetap beribadah kepada Tuhan, tinggal di rumah, hidup kita seperti ini. Nah, ya toh? Ini hidup kita sekarang. Yang dulu malas beribadah, dulu yang suka berbohong, yang dulu tidak pernah membaca firman, akhirnya menjadi putih seperti salju. Karena apa? Kita tinggal di rumah untuk beribadah, merenungkan firman. Nah, yang kedua, bukan cuma air atau teh ini menjadi air putih, tapi hidup kita juga diperbaharui. Siapa ingin pernah minum susu? Ayo, siapa minum susu? Nah, Om Yusuf ada gelas lagi satu. Nah, kalau kita ditinggal di dalam rumah, ya, tinggal di dalam rumah adik-adik, maka dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ibadah itu mengandung janji. Baik sekarang maupun yang akan datang. Janji apa? Berkat-berkat yang melimpah, yaitu teh akan menjadi susu. Nah, ini teh ini akan menjadi susu adik-adik. Nah, itu menjadi apa? Susu. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup kita diperbarui, hidup kita juga dipulihkan oleh Tuhan. Selanjutnya, kalau kita tinggal di rumah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang ketiga, ya, kita seringkali minum jus. Nah, tinggal di rumah, mama saya bosan, saya ingin jus. Om Yusuf akan kasih jus. Nah, ini lemon juice. Ya toh? Warnanya apa? Jus. Nah, jadi mari kita bersama-sama pada hari ini selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hidup kita tadi air teh jadi air putih, air teh bisa jadi susu, air teh bisa menjadi jus, ya toh? Ini karena kita selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu berdoa, mengucap syukur biarpun kita tinggal di rumah. Amin. Ini firman Tuhan pada saat pagi hari ini, renungan supaya dapat menguatkan kita semua. Amin. Ya, demikianlah renungan yang telah dibawakan oleh Om Yusuf buat anak-anak. Dan sekarang pasti anak-anak telah mengerti bahwa ibadah itu bukan hanya dilakukan di gereja saja, tapi ibadah itu dapat dilakukan di mana saja. Ya, karena keadaan, situasi, dan kondisi yang ada saat ini, kita tidak bisa bebas keluar rumah, kita tidak bisa bebas berkumpul dengan banyak orang, maka kita hanya beribadah dari rumah saja. Ya, jadi anak-anak walaupun di rumah, anak-anak tetap harus rajin berdoa,
rajin baca firman, dan ketika ada ibadah yang ditayangkan secara online, anak-anak boleh bisa untuk mengikutinya, ya. Dan hari ini ayat hafalan dalam renungan kita kali ini, renungan yang kedua, adalah terdapat di dalam Keluaran 23 ayat 25, ya, yang berbunyi demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, jadi anak-anak yang di rumah boleh menghafalkan ayat ini, Keluaran 23 ayat 25. Yang sudah bisa menghafal boleh merekamnya lewat video dan dikirimkan kepada guru-guru yang ada di sektor, ya. Dan nanti guru-guru yang akan mengirimkan kepada pengurus Pelnap Samuel GPDI Kota Palu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.